kita pun pantas berkenan kepadanya. Satukan kami umat-Mu ya Tuhan, dalam Kristus jadi satu warga, hingga kami sehati dan sejiwa memuliakan nama-Mu Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus senantiasa besertamu dan sertamu juga. Saudara-saudari yang terkasih, kita sudah dalam minggu biasa yang ke-13 dalam tahun A. Untuk tahun 2020 ini bersamaan dengan 42 tahun Paroki Santo Paulus Muara Bungau. Kita akan mendengarkan penegasan Tuhan bahwa pembaptisan kita membawa serta panggilan untuk bersatu dengan Kristus dan hidup seperti Dia. Kita diundang untuk menghayati panggilan, mengasihi sampai merasa sakit. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, tak layak bagiku. Barang siapa mempertaruhkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Demikian akan kita dengar intensi misa dalam perayaan ini. Untuk syukur juga mohon penyertaan bagi paroki kita yang memasuki usia 42 tahun. Mari juga menyampaikan intensi masing-masing, kita panjatkan dalam hati, dipersatukan dalam perayaan Ekaristi saat ini. Kita bersiap diri dengan menyesali dosa kekurangan kita memohon rahmat belas kasih pengampunannya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengampuni kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdiri mendaraskan kemuliaan. Kemuliaan kepada Allah di surga. Kami memuji Dikau, kami menyembah Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah.
Engkau yang menghapus dosa dunia, Engkau yang duduk di sisi Bapa, karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Maha Tinggi ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, Engkau mau menemui kami melalui orang lain. Kami mohon jangan sampai kami mengabaikan kesempatan-kesempatan itu. Namun semoga dengan ramah mau menerima seseorang yang mungkin utusan-Mu, yang akan menceritakan dengan caranya sendiri tentang Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengar sabda Tuhan. Bacaan pertama. Pembacaan dari kitab kedua Raja-Raja. Pada suatu hari, Nabi Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggallah seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan setiap kali dalam perjalanan, singgahlah Elisa ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, "Sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, biarlah ia masuk ke sana." Pada suatu hari, datanglah Elisa ke sana, lalu masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur di sana. Kemudian berkatalah Elisa kepada Gehazi hambanya, "Apakah yang dapat kuperbuat baginya?" Jawab Gehazi, ia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua." Lalu berkatalah Elisa, "Panggillah dia." Sesudah dipanggil, berdirilah perempuan itu di pintu. Maka berkatalah Elisa kepadanya, "Tahun depan, pada waktu seperti ini juga, engkau akan menggendong seorang anak laki-laki." Demikianlah sabda Tuhan. Kerelaan Tuhan hendak ku nyanyikan selama-lamanya. Kerelaan Tuhan hendak ku nyanyikan selama-lamanya. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Hendak menuturkan kesetiaan-Mu turun-temurun. Sebab kasih setia-Mu dibangun untuk selama-lamanya. Kesetiaan-Mu tegak seperti langit. Kerelaan Tuhan
hendak ku nyanyikan selama-lamanya. Engkau berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud hamba-Aku. Aku hendak menegakkan anak cucumu untuk selama-lamanya dan membangun tahtamu turun-temurun. Kerelaan Tuhan hendak ku nyanyikan selama-lamanya. Bacaan kedua. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, camkanlah kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematian-Nya. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh pembaptisan dalam kematian, supaya seperti halnya Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus setelah bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kamulah orang pilihan, kaum imam dan raja, bangsa yang kudus. Kamu harus memaklumkan kebajikan Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada ke-12 murid-Nya, siapa saja yang mengasihi bapa atau ibunya lebih daripada mengasihi aku, ia tidak layak bagiku. Dan siapa saja yang mengasihi putranya atau puterinya lebih daripada mengasihi aku, ia tidak layak bagiku.
siapa saja yang tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Siapa saja yang mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan siapa saja yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Siapa saja yang menyambut kamu, ia menyambut aku, dan siapa saja yang menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Siapa saja yang menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan siapa saja yang menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Siapa saja memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, sesungguhnya aku berkata kepadamu, ia tidak akan kehilangan upahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam tatanan kehidupan ada peran-peran yang diemban dalam masyarakat. Kita menyimak dalam bacaan-bacaan hari ini, perempuan Sunem itu dapat menempatkan diri, siapa keluarga mereka, siapa orang yang datang. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Tadi kita dengar dari 2 Raja-Raja bab 4 ayat 9. Perempuan Sunem itu bersama suaminya kemudian menyediakan apa yang layak. Kita dengar tadi ayat selanjutnya, ayat 10. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Keluarga Sunem ini menyediakan tempat itu, berlaku seperti itu sebenarnya tidak mengharapkan apa-apa. Kalau kita baca lebih lanjut, mereka kemudian mendapatkan apa yang sungguh mereka dambakan, yakni buah kasih dari mereka. Kita mengalami menerima orang, menyambut orang, para pastor juga di beberapa stasi disediakan tempat persinggahan. Dalam hal menyambut dan memperlakukan, kita mendapatkan acuan dalam Injil hari ini, Matius bab 10 ayat 40-41. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Begitulah hendaknya kita menyambut dan memperlakukan siapapun seturut tempatnya. Tentu
dalam proses, ada yang cepat, ada yang harus belajar terlebih dahulu. Kepada orang yang kiranya kecil, menanggung kekurangan, kita dituntut berani berkurban. Sebagaimana keluarga Sunom tadi berani berkurban, bahkan sampai merasa sakit jika perlu. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, tadi dengan segala kurban, dengan segala rasa sakit, janji Tuhan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Kita dengar tadi Matius bab 10 ayat 42. Saudara-saudari, Bapak Ibu, kita dipanggil siap kehilangan hidup. Melepaskan segala sesuatu yang harus dilepaskan. Bahkan dalam Injil hari ini berani mati dan demikian akan memperoleh hidup sejati. Dengan demikian kita dengarkan dari Rasul Paulus, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Amin. Saudara-saudari, kita sambut sabda Tuhan dan pesan-pesannya dengan berdiri memperbarui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kita panjatkan doa-doa permohonan. Saudara-saudari yang terkasih, barang siapa mengikuti Kristus harus meninggalkan banyak hal untuk dapat menemukan segalanya. Ia harus mengangkat salibnya setiap hari, tetapi ia juga tahu bahwa Allah akan mendengarkannya bila ia berseru kepadanya. Nanti umat mohon menjawab, ya Tuhan, Engkaulah tumpuan harapan dan hidup kami. Ya Tuhan, Engkaulah tumpuan harapan dan hidup kami. Bagi semua kaum beriman, semoga semua umat beriman yang setiap hari atau setiap minggu ikut serta dalam kurban perjamuan Ekaristi, memperoleh buah kedamaian dan cinta kasih. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah tumpuan harapan dan hidup kami. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga para pemimpin masyarakat selalu berpegang teguh pada sabda Allah, sehingga mereka dapat berlaku adil dan bijaksana, serta tidak bertindak diskriminatif terhadap warga yang lemah, miskin, dan yang memiliki berbagai macam keperbedaan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah tumpuan harapan dan hidup kami.
bagi para penderita sakit di sekitar kita. Semoga para penderita sakit selalu dalam berkat dan lindungan Allah, agar dengan rela mereka mengorbankan penderitaan bersama Kristus demi keselamatan sesama. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah tumpuan harapan dan hidup kami. Bagi kita semua di sini, semoga roh cinta kasih Allah meneguhkan hati kita dalam menghadapi segala cobaan dan kesulitan, sehingga kita semakin memahami kehendak Allah untuk taat setia memanggul salib kita setiap hari demi menemukan hidup sejati bersamanya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah tumpuan harapan dan hidup kami. Marilah hening memanjatkan doa-doa dalam hati. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah tumpuan harapan dan hidup kami. Allah Bapa di surga, segala yang baik datang daripadamu. Berkenanlah memandang kami dan bimbinglah kami dengan rahmat-Mu dalam perjalanan menuju kepadamu, dengan pengantaraan Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita persiapkan persembahan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan selama-lamanya. Sebagaimana dilambangkan oleh percampuran air dengan anggur ini, semoga kami boleh mengambil bagian dalam kelahiran Kristus yang telah berkenan menjadi manusia seperti kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami yang Maha Baik, segala sesuatu di sekitar kami membuktikan dengan nyata kebaikan hati-Mu terhadap kami. Kami bersyukur pula karena dengan persembahan roti anggur ini, kami Engkau perkenankan mengungkapkan kesediaan kami untuk mengikuti Putra-Mu secara konsekuen dan menjadi milik-Mu seutuhnya. Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin.
kita persiapkan doa syukur agung ketiga. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab demi kemuliaan-Mu yang tak terperikan, Engkau sudi memberikan bantuan ilahi kepada kami manusia yang lemah ini. Engkau selalu menolong kami mengatasi kerapuhan kami, dan ketika kami jatuh binasa, Engkau datang menyelamatkan kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dalam Kristus itu pula, laskar malaikat bersujud di hadapan-Mu dan bersukaria sepanjang masa. Perkenankanlah kami memadukan suara dan turut memuji Dikau dengan berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu, terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, segala ciptaan patut memuji Engkau, sebab dengan pengantaraan Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu. Tak henti-hentinya Engkau menghimpun umat-Mu, sehingga dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, di seluruh bumi dipersembahkan kurban yang murni untuk memuliakan nama-Mu. Maka kami mohon ya Bapa, sudilah menguduskan persembahan ini dengan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Ia dikhianati, Yesus mengambil roti, Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Sungguh agung misteri iman kita, Tuhan penebus dunia, dengan salib dan kebangkitan-Mu, Engkau membebaskan manusia. Selamatkanlah
kami umat-Mu. Bapa, kami mengenangkan sengsara putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga. Sambil mengharapkan kedatangannya kembali dengan penuh syukur, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini. Kami mohon, pandanglah persembahan gereja-Mu ini dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan dikau ini. Kuatkanlah kami dengan tubuh dan darahnya, penuhilah kami dengan Roh Kudus-Nya, agar kami sehati dan sejiwa dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan oleh-Nya menjadi suatu persembahan abadi bagi-Mu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihan-Mu, terutama bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yusuf mempelainya, para rasul-Mu yang kudus dan para martir-Mu yang jaya, dan bersama semua orang kudus yang selalu mendampingi dan menolong kami. Ya Bapa, semoga berkat kurban yang mendamaikan ini, damai sejahtera dan keselamatan semakin dirasakan di seluruh dunia. Kuatkanlah iman dan cinta kasih gereja-Mu yang kini masih berziarah di bumi ini bersama hamba-Mu, Paus kami Bapak Fransiskus, Uskup Agung kami Bapak Aloysius, serta semua uskup, para imam, diakon, serta semua pelayan umat dan seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini, demi kerahiman dan kasih setia-Mu ya Bapa. Persatukanlah semua anak-Mu dimanapun mereka berada. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudara-saudari kami dan semua orang yang berkenan kepadamu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap agar bersama mereka kami pun menikmati kemuliaan-Mu selama-lamanya dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami, sebab melalui Dialah Engkau melimpahkan segala yang baik kepada dunia. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga dan lingkungan hidup kami, supaya kami sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu." Maka marilah bersama berdoa mohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan sertamu.
Anak domba Allah yang Anak domba Allah, Anak domba Allah. Saudara-saudari yang terkasih, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh darah Kristus melindungi dan menghantar kita sampai ke hidup yang kekal. Pujilah Tuhan, hai hatiku, pujilah namanya yang kudus, hai seluruh batinku. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami Engkau perkenankan melanjutkan karya cinta kasih Yesus Kristus, Putra-Mu. Termasuk pula mengorbankannya di salib. Tabahkanlah hati kami setiap kali kami memanggul salib dalam memberikan kesaksian atas cinta kasih-Mu,
dan dalam mendatangkan kerajaan-Mu demi Kristus Tuhan kami. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Saudara-saudari dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari pergi kita sekalian diutus.